Halo teman-teman sejati keroncong dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, jumpa lagi dengan saya Tuti Mariati Jakaria dalam Keroncong Kita-Kita. Teman-teman, saya ingin mengajak Anda semua untuk mengenal lebih dekat siapakah yang menggagas adanya channel Keroncong Kita-Kita ini. Iya, tak lain dan tak bukan. Siapa lagi kalau bukan Mas Koko Tole. Iya, Mas Koko Tole terlahir dengan nama Joko Priyono, berasal dari Magelang, dari seorang ibu yang bernama Ibu Kulia, yang juga pandai menari, lalu juga beliau seorang kepala sekolah SD di Magelang sana. Dan ayahanda tercintanya seorang kepala sekolah, bahkan pandai menyanyi di dalam grup musik keroncong. Jadi tak heran jika darah seni begitu kental mengalir ke Joko Priyono kecil ini. Ya, Mas Koko Tole terlahir dengan nama Joko Priyono. Tapi entah mengapa menjadi Koko Tole, mungkin karena panggilannya Joko, Koko, dan Le biasanya panggilan sayang. Jadilah seorang Koko Tole. Mas Koko Tole berumur 6 tahun sudah memainkan alat musik ya. Dia bergabung dengan band. Sementara di kelas 4 SD mulai belajar bagaimana caranya menari, memainkan karawitan, dan juga memainkan dalang. Perdalangan juga dia tekuni. Pokoknya Mas Koko Tole kecil ini tidak pernah diam karena memang keinginan atau jiwa seninya ini sangat kuat mengalir di dalam darahnya. Dan ketika beranjak SMP, mulailah dia menjajaki keluar, ada lomba-lomba selalu diikutinya dan bahkan sering mendapatkan juara 2, selebihnya juara 1. Jadi tidak heran jika masih kecil pun sudah begitu banyak piala-piala dan juga penghargaan. Pada saat memasuki dunia perkuliahan, Mas Koko pindah ke Yogyakarta. Dia bergabung di IKIP Yogyakarta. Itu pun bergabung dengan band yang bernama, kalau tidak salah, Deep Junior, something like that. Dan juga sempat kuliah di UGM, dan di situ dia bergabung dengan wayang orang. Rupanya dia masih belum puas juga, pindahlah ke Jakarta. Nah, di Jakarta inilah mulai debutnya sebagai seorang seniman keroncong, sebagai seorang penyanyi campur sari, ya, sebagai seorang pemain film, sebagai seorang pencipta lagu, sebagai seorang musisi sudah jelas. Jadi bakatnya yang begitu banyak itu betul-betul mengantar Mas Koko menjadi seorang yang betul-betul piawai di bidangnya, khususnya di dalam keroncong. Kita bicara soal keroncong. Jadi untuk saya, kebetulan saya berapa kali bergabung dengan Mas Koko Tole untuk menjadi juri. Menjadi juri di ajang Grand Final Festival lagu-lagu keroncong dan pop se-Asia, RRI se-Asia, RRI dan ASEAN. Di situ saya bergabung juga dengan Mas Imung dari Yogyakarta. Dan ketika kami bergabung, kami baru menyadari bahwa kesamaan di dalam menilai seseorang untuk menjadi juara ternyata sama. Karena apa? Memang itulah yang seharusnya. Seorang juri bisa lebih teliti bagaimana membuat seseorang menjadi juara tanpa ada embel-embel di belakangnya bahwa kita berpihak, karena kita sama sekali tidak mengenal siapakah yang berlomba tersebut. Singkat cerita, juga di Jakarta saya sering sekali bergabung dengan Mas Koko. Di situ saya juga melihat bagaimana karirnya bertambah dan bertambah dan bertambah. Dia tidak hanya di dunia perkeroncongan tapi juga bergabung dengan opera Van Java, lalu dengan Canda Sinden, lalu dengan ada lagi banyak lagi. Saya sampai bingung, Mas Koko ini bagaimana caranya membagi waktu ya. Coba untungnya keluarga sangat mendukung. Anaknya yang 4 yang juga sudah pandai menyanyi, bahkan ada anak laki-laki yang pandai berdeklamasi. Anda pasti nanti lihat siapakah dia. Teman-teman,
setelah saya bergabung begitu lama dengan Mas Koko Tole, saya juga bisa melihat bagaimana Mas Koko Tole itu seorang leader ya, seorang pemimpin yang bisa membuat atau mempunyai banyak ide untuk membuat satu grup, untuk membuat sesuatu yang orang lain belum terfikirkan, dia sudah maju selangkah dari kita. Di Depok pun sekarang dia mempunyai paguyuban atau semacam semacam padepokan seni yang mendapat penghargaan banyak dari Bapak Wali Kota Depok. Bagaimana seorang Koko Tole bisa membuat Depok berseni, Depok bernyanyi, Depok bermusik. Nah itu, kebetulan saya juga orang Depok. Jadi teman-teman, kita tidak bisa lepas daripada jasa seorang untuk bisa maju. Dan di sini Mas Koko juga mengantar para penyanyi-penyanyi seperti Jurita Badrun, Mbak Yurita Badrun, lalu Indra Utami Tamsir, lalu Dian Mita, ada lagi Gayatri, ada lagi masih banyak lagi penyanyi, dan salah satunya adalah saya. Saya menyanyikan satu album di mana album seluruhnya adalah karya dari Mbak Dorce Gamalama. Musiknya sangat terancak, itulah ciri khas dari Mas Koko, selalu ceria. Musik sesedih apapun dia akan buat seenak mungkin dan berkesan ceria. Jadi tidak ada itu istilah keroncong itu bikin ngantuk, nggak ada kalau untuk Mas Koko. Dan berapa kali saya diajak juga untuk menjadi juri di Festival Muda Keroncong, ya, Festival Keroncong Muda Pilar Indonesia. Jadi sekolah Pilar Indonesia yang berada di daerah Cilengsi sana itu membuat satu lomba yang diikuti oleh grup-grup musik dari seluruh Indonesia. Dipersilahkan untuk mendaftar dengan uang pendaftaran sedikit saja, hanya untuk mengikat. Nanti pada saatnya mereka ikut akan dikembalikan. Itulah hebatnya Bapak Iwan Krisna. Di situ saya bergabung dengan Mas Koko Tole, bagaimana menjadi juri bersama dengan Mas Oni, Mas Didi SS, bahkan dengan Mas Benz Leo. Ya, Mas Benz Leo ini banyak sekali memberikan masukan bagaimana menjadikan seorang artis atau seorang muda berbakat itu untuk bisa tampil lebih maju lagi. Di ajang Festival Muda Keroncong di Pilar Indonesia ini, saya juga bisa melihat bagaimana seorang Iwan Krisna bisa percaya sekali kepada Mas Koko Tole, karena di situ Mas Koko Tole memberikan banyak masukan, banyak arahan, atau banyak sekali memberikan andil untuk bisa bagaimana anak-anak sekolah di sana yang juga diharuskan mengerti tentang seni budaya, salah satunya keroncong. Padahal Pilar Indonesia ini adalah satu sekolah yang bahasanya berbasis atau berbahasa untuk hari-harinya atau sekolahnya tersebut menggunakan bahasa Inggris. Ya, mereka yang seperti itu saja menghargai bagaimana keroncong itu harus terus menerus diulik dan dibentuk dan dimajukan. Itulah Mas Koko Tole yang saya tahu. Dan banyak lagi, bahkan pada saat saya membuat satu pagelaran, yaitu pagelaran tribute to Bapak Mutahar di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Gedung Sesono Langgeng Budoyo. Mas Koko lah yang mengambil peran. Bagaimana dia mengantarkan satu pagelaran dari mulai musik pembuka hingga akhir itu berjalan dengan runtut. Karena Mas Koko biasanya bermain selalu dengan partitur. Jadi begitu tangan dia ke atas, begitu dia bergoyang, semua musik bunyi. Dan semua satu gedung tepuk tangan. Itulah Mas Koko Tole. Dan saya ingin memberikan penghargaan, mudah-mudahan Mas Koko Tole tidak bosan-bosan untuk terus memajukan, karena kalau saya melihat penghargaan yang kalau tidak salah saya hitung tidak kurang dari 100 penghargaan, tidak kurang dari 10 Emmy Award. Halo, saya satu pun belum pernah.
Tapi saya juga bersyukur karena tetap berseni di sini, karena kalau soal menang itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Dan selamat sekali lagi untuk Mas Koko, majulah terus, teruslah berkarya, teruslah memberikan inspirasinya, memberikan dorongan kepada anak-anak muda khususnya, karena kita yang seperti saya ini, yang kalau orang mengatakan Mbak Tuti itu kan penyanyi tua, nggak ada yang berani. Yang ada adalah Mbak Tuti penyanyi senior. Terima kasih untuk dibilang senior. Jadi untuk saya ini adalah bagaimana caranya mendorong adik-adik atau anak-anak kita ya. Kebetulan anak saya, cucu saya tidak ada yang senang seni, karena mungkin memang saya melahirkan anak-anak itu pada saat saya sama sekali tidak pernah menyanyi. Bahkan anak-anak saya sudah besar, saya juga masih belum menyanyi. Tapi karena kebutuhan, karena keadaan, saya harus terjun sehingga saya menyanyi. Itu pun sering digandoli anak saya, "Mama jangan menyanyi." Sehingga tidak heran jika anak saya tidak ada yang suka menyanyi. Bahkan cucu saya pun sangat sulit untuk menyanyi. Tapi saya tidak kecil hati, karena setiap manusia punya bakatnya masing-masing. Itulah tema kita pada siang hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keroncong.